seperti itu Mas. Nah di sini sudah Mas, kita lihat contoh-contohnya. Di dalamnya berspal atau sudah di semen, dikerjakan Pak Guru, tapi di luarnya ini cuma dibatukan merah saja. Nah ini di muka PLN pemerintahan lagi juga tidak bisa mensuppal jalan ini seperti itu. PLN-nya besar lagi, bukan sedikit duit di sini, tapi mungkin ratusan miliar, tapi tidak bisa memperbaiki jalan gitu. Anehnya di situ. Tapi guru besar bisa gitu, bukan perusahaan, bukan pemerintah, tapi ternyata bisa gitu. Ini PLN-nya. Seharusnya pemerintah kan peduli ini. Jalan ini diutamakan, dibaguskan karena untuk Kutai Timur, seluruh Kutai Timur yang menikmati jalan ini atau PLN ini gitu. Seharusnya diutamakan jalan ini harus dispal gitu, dipentingkan gitu. Karena kebutuhan ini ada pegawainya, ada karyawannya. Itu kan banyak mudik keluar masuk, seharusnya dia sepal gitu. Tidak dibiarkan gitu. Ini malahan Pak Guru sendiri yang batu yang mesepalnya. Anehnya di situ. Jadi tidak sesuai gitu. Ini uang negara, ini uang pribadi, aneh aja gitu. Tapi bisa gitu. Karena kita orang Kalimantan Timur, orang daerah, putra daerah harus membangun kotanya, daerahnya sendiri, sehingga dapat dinikmati orang daerah itu sendiri atau bangsa, seluruh bangsa itu, seperti itu. Nah itulah Mas ceritanya kita pahami di kota ini. Jadi ini hasil keberkahan guru besar hari ini, dengan niat orang yang sudah sukses dibayar ke kita penuh ridho Allah. Inilah hasilnya 6,5 juta hari ini kita dapat. Nah, uang seperti inilah yang tempat kita membangun, dikumpul dibangun untuk kota penuh berkah. Makanya dikatakan kota penuh berkah karena hasil berkah Mas. Hasil doanya guru besar, hasil tasbihnya, hasil zikirnya, hasil sembayangnya Mas. Kita lihat dulu Mas, kita buka sepatunya, kita masuk ke dalam istananya Mas. Sehingga kita lihat di dalamnya apa isinya, di dalamnya makanan apa, seperti apa, kita lihat Mas. Mari Mas, kita lihat. Nah Mas, nah seperti itu Mas, dalam ruangan istana Mas. Berhasil, benar-benar berhasil. Doa Pak Guru ini benar-benar dijamah Allah dan benar-benar diilhamkan, benar-benar diridai Allah. Benar sekali, benar sekali. Pak Guru ini sedang menjalani amanah Allah juga seperti itu. Iya, benar-benar guru ini menjalani amanah Allah untuk menyelamatkan umat. Dulu aku miskin, sekarang ku kaya. Dulu aku muda, sekarang ku sudah tua. Nah Mas, kawan, kita saksikan kota guru besar, kota penuh berkah Mas. Hasil keberkahan guru besar, hasil doanya, hasil ilhamnya atau hasil keramat berkahnya Mas. Kita lihat Mas, di sebelah kanan ada Masjid Munawar, di sebelah kanan lagi yang sebelah agak kesininya itu pendopo, tempat santai, ada tempat selamatan juga bisa, tempat acara apa saja bisa juga, tempat istirahat atau tempat bersantai. Di sananya lagi terminal Zakat Kasih Sayang di sana. Nah di sampingnya
toko guru besar. Nah, di sebelahnya warung lagi guru besar juga sama. Nah, di sebelah kirinya ini Mas, ini taman. Taman untuk kita bersantai juga bisa. Untuk kita nanti juga syuting juga bisa. Dan sebagainya bisa Mas. Nah, di depan kita gedung serbaguna Mas. Kita akan masuk gedung serbaguna. Jadi gerbang 7 gerbang ini, gerbang tengah, inilah gerbang paling utama yang kita bangun. Judulnya gerbang odoh kami urang sangatanya. Dalam bahasa Indonesia tempat kami urang sangatanya. Jadi itu odoh kami atau tempat kami. Nah, tempat kami orang Sengatanyan suku, Sengatanyan asli, orang Sengatanyan. Saya sendiri orangnya. Nah, jalan besar tadi, jalan mulai di depan sana masuk ke Rantau Beban itu 3 kilo 600 meternya, kurang 400 meter saja 4 kilo. Jadi itu dibangun oleh guru tahun 2006 sampai 2007 sampai sekarang itu menelan biaya, ngabisi biaya guru besar, hasil berkah guru besar. Batunya itu dibelikan kurang lebih 2 M Mas. Saya habis untuk membatunya mulai depan sampai ke dalam ini, ke kota ini, membaiki dan tanah-tanah sebagainya dengan biaya mengupah orang yang mengeraknya pakai tenaga, pakai cangkul saja, bukan pakai beko tapi pakai cangkul saja, pakai manual pakai tangan saja gitu. Mengamburnya pakai tenaga itu dibayar semua masyarakat yang ada hariannya seperti itu untuk mengambur batu itu. Kita beli kurang lebih habisnya seperti itu Mas, untuk jalan umum yang jalan besar ke dalam ini, ke kota penuh berkah ini. Jadi kita lihat saja Mas ke dalamnya, kita bercerita lagi di gedungnya Mas. Oke, kita ke gedung. Nah Mas, ini namanya Masjid Munawar Mas. 40 hari aja dibangun dengan hasil berkah doa tadi, bisa disembayang, bisa disolati, sudah bisa Mas. Ya ini sudah Masjid Munawarnya, supaya orang dapat berkah sembayang di situ, sukses berzikir dan doa atau ngaji dan bertasbih begitu Mas. Nah ini Mas gedung serbaguna Mas, untuk acara apa saja boleh. Untuk acara perkawinan memang sudah begitu, untuk selamatan untuk ulang tahun juga, untuk rapat juga bisa. Jadi siapa saja yang berminat untuk datang ke kota berkah sambil mencari berkah untuk dapatkan berkah bisa memakai gedung serbaguna ini untuk acara apa saja boleh saja. Siapa yang mau silakan Mas berkunjung di kota berkah, ingin dapat berkah atau ingin menikmati kota penuh berkah, supaya dapat berkah di kota penuh berkah untuk dunianya, untuk akhiratnya. Sukses Mas, apa saja di bidang apa saja, karena ini sudah hasil penuh berkah guru besar, hasil doa dan tasbihnya, hasil bismillahnya, hasil zikirnya, hasil doanya, hasil keramat berkahnya, hasil berkah inilah sudah Mas. Kita lihat Mas, ini musik-musik yang tempat kita bersantai atau perising untuk menghibur hati dan menghibur kawan-kawan di kota ini yang untuk kegiatan untuk bermusik, berkaraoke dangdut ini untuk menyanyikan lagu guru besar yang diciptakan guru besar, yaitu lagu Sengatanyan, bahasa Sengatanyan, mengharumkan Sengatanyan untuk menghidupi bahasa Sengatanyan sehingga pulih kembali lagi, hidup lagi, harum lagi sampai ke anak cucu. Bahasa itu tidak hilang, budayanya orang Sengatanyan adalah bahasa orang sukunya Sengatanyan. Jadi dinyanyikan dangdut sukunya Sengatanyan, dangdut bahasa Sengatanyan, itulah budayanya yang dikembangkan, yang dihidupi lagi, yang dibangun lagi, diharumkan lagi sampai ke anak cucu, sampai seterus dan selamanya, tidak pudar, tidak lenyap, tidak hilang. Itulah bahasa guru besar, sehingga budaya ini kembali lagi, rukun lagi, bersatu lagi, kena punya tempat, punya udah, punya kota penuh berkah yang 1000 bulan julukannya. Inilah hasil berkah guru besar Mas. Kita lihat di pentasnya lagi Mas. Nah, ini tempat acara untuk kita joget, bergembira, bernyanyi, untuk melatih dengan seni bahasa, yaitu mengikuti bahasa Sengatanyan tadi, hingga dilatih bahasa itu sampai bisa cerdas suku apa saja. Karena di sini bermacam suku Mas, Jawa,
Bugis, Banjar, Bendura, Sunda, Bajau, Banjar, bermacam-macam suku mas di sini. Kurang lebih ada mungkin 20 atau 20 suku mungkin ada. Seperti itu mas, kita lihat di depan mas. Nah, inilah sudah keadaannya mas. Kota penuh berkah, indah, dilihat, nyaman dirasakan. Inilah kota penuh berkah mas. Lengkap tamannya, lengkap kolamnya, ada ikannya dan sebagainya, ikan bermacam-macam ikan mas. Nah, ikan mas, ada ikan nila, ada ikan bimbungnya, ada udang, ada ruan, ada ikan gabus. Nah, yang lain juga ada tuyulnya, ada tempatnya bercampur, ini ada semua ikan bermacam ikan gitu. Jadi kalau kita mancing sambil bersantai, sambil bakar ikan di sini, ada dapur di dalam, kita ambil ini bisa mancing bersantai untuk menikmati kehidupan kita, masa tua kita, atau kita perisi menghilangkan jenuh atau menghilangkan rasa bosan atau bersantai. Kita bersantai di sini hingga dapat meluapkan pikiran, bisa menghibur perasaan atau menyenangkan perasaan kita. Disinilah bisa tempat kita bersantai di kota penuh berkah mas. Kita lihat hasil berkah ini mas, keren sekali mas, kota penuh berkah. Nah di sebelah ini mas, di samping ini ada masjid, di sini depan ini ada juga, samping ini juga yang masjid Menawar tadi. Di sini kelihatan dari sini masjid Menawar sama gerbang ilhamnya, itu gerbang ilham yang di tengah dekat terminal, gerbang ilham yang di depan di sininya sambungan yang ilham ini adalah jalan keramat, ini gerbang keramat namanya. Di sana nanti juga ada ketemuannya gerbang keramat, jadi ketemu lagi ke tengah lagi itu gerbang kami orang Sengatanya. Nah gerbang di depan gerbang Sengatanya ini ada gerbang kota penuh berkah, itu gerbang besarnya guru besar. Nah di sana ada gerbang memberi, di sana lagi ada gerbang yaitu jalan surga, gerbang jalan surga seperti itu mas. Jadi ada 7 gerbang yang kita bangun dengan hasil doa, hasil berkah, hasil petunjuk mendirikan kota ini. Ya kita bilang ada sedihnya, ada dukanya, ada juga gembiraan bercampur, tapi itulah perjuangan guru besar membangun daerahnya, membangun tempatnya atau bahasa dan sukunya, udah orang kami orang Sengatanya. Ya inilah kata Mesranta bagi yang suka, yang tidak ada lagi merasa berburuk sangka atau pinah lagi yang salah perdugaan. Budaya kota ini untuk mengangkat derajat Sengata, mengarungkan Sengata, menghidupi budaya Sengata, menempati bahwa inilah udah orang Sengatanya yang keren atau top nomor 1 di Kuta Timur atau Sengatanya sendiri. Nah inilah kota kami penuh berkah orang Sengatanya. Inilah yang harus dibanggakan kami sebagai orang Sengatanya, bisa membuat kota tanpa ada bantuan dari siapapun orang lain, tapi kena hasil berkahnya guru besar, idenya guru besar, atau wawasannya guru besar. Dan juga yang aspek-aspek pembangunan ini penatanya adalah guru besar sendiri, keuangannya juga guru besar sendiri. Maka disimpulkan hasil berkahannya, hasil doanya, hasil keramat berkahnya, hasil ilhamnya yang diridai Allah dan diridai Tuhan, sukses membangun kota penuh berkah. Inilah kotanya mas, 7 gerbang, jalannya sepanjang 1,5 kilo di dalam ini yang disemen, tebalnya 20, lebar 6 meter, sepanjang 1,5 kilo yang sudah dicor dengan batu koral Palu. Itulah yang ada yang sudah terjadi dibangun guru besar. Nah ini kita nanti tinggal menyaksikan kota dan tamannya serta jalannya, tebalnya 20 cm, sepanjang 1,5 kilo jumlahnya yang dicor di dalam ini. Luar di dalam tadi yang kalau sana sudah dibati saja. Nah mas, kita lihat mas hasilan ini, kita hitung orang yang bayar najarnya dan bayar niatnya hari ini, kita hitung uangnya mas. Kita lihat hasil keberkahannya mas, kita hitung mas uangnya mas. Ini uang terus mas, ke satu tas ini. Nah ini uang hasil berkahnya guru besar
berhasil memberkahkan orang, mendoakan orang. Ya ini hasil keramat berkahnya, dibayar orang hari ini, niatnya ini kita hitung uangnya Mas, kita lihat, saksikan bersama uangnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 juta. Nah ini 2 juta, 3 juta, 4 juta Mas, 5 juta Mas, 6 juta Mas. Nah 1, 2, 3, 4, 5. Nah 6,5 juta Mas uang yang didapat hari ini orang bayar najarnya. Ini yang kecil, ada sampai ratusan juta, ada sampai miliaran, ada sampai hitung miliar Mas. Jadi tergantung orangnya. Yang besar ada yang bisa niatnya mau jadi DPR, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau pengusaha, mau pedagang, mau jual apanya seperti itu. Jadi ini hasil berkah. Nah, jadi kita memberkahkan doa tuh apa yang diminta mereka langsung dapat sukses karena redonya Allah tadi. Sama kita tinggal di Sengata, kalau kita permisi di gerbangnya atau minta redonya tinggal di Sengata, bos Sengata, itulah halalnya. Adu minan nas namanya, kita selesaikan adu minan nasnya baru adu minallahnya gitu. Jadi ini hasil keberkahan guru besar hari ini dengan niat orang yang sudah sukses dibayar ke kita penuh ridho Allah. Inilah hasilnya 6,5 juta hari ini kita dapat. Nah uang seperti inilah yang tempat kita membangun, dikumpul dibangun untuk kota penuh berkah. Makanya dikatakan kota penuh berkah karena hasil berkah Mas, hasil doanya guru besar, hasil tasbihnya, hasil zikirnya, hasil sembayangnya Mas. Nih kalau kita mau paham, jangan sampai kita salah dengar, salah pendengaran lagi gitu. Jadi hasil redonya Tuhan diberikan ke guru besar menanamkan ini, ilhamnya ini sudah berbukti. Inilah kotanya, kota penuh berkah dengan ilhamnya Allah meridai. Jadi kota Sengata penuh berkah, kota Sengata udah kami orang Sengatanya kota penuh berkah. Ya inilah hasil berkah tadi membangunnya, hasil keramat berkahnya guru besar, hasil doanya guru besar, hasil berkahnya inilah yang terjadi. Jangan sampai Anda semata-mata salah pendengaran, salah penglihatan, salah sangka, tergugur sangka. Seharusnya kita sebangsa Indonesia, sesama kita Islam tak boleh akan berburuk sangka atau memfitnah sesama kita. Jangan sampai kita nanti termakan dalam agama kita itu menjadi setan gitu, makan bangkai saudara kita sendiri. Jangan sampai. Harapan Mas Guru Besar, mari kita berbangga di Sengata punya kota penuh berkah, hasil berkah. Sebagai orang Sengatanya, berbanggalah dia punya odah, punya tempat, dan mengharumkan sukunya, mengharumkan negerinya, mengangkat derajat Sengata itu sendiri, kota Sengata. Jadi mengembangkan, memekarkan, mengindahkan itu, membangun kota Sengatanya itu sendiri. Nah inilah kotanya Mas, yang dijuluk 1000 bulan karena lampunya kalau malam banyak sekali Mas. 1000 bulan memang bola ini lebih ribuan Mas kalau kita hitung seperti itu. Tapi yang terjuluk 1000 bulan, kota penuh berkah. Udah kami orang Sengatanya. Jadi ini perlu dibanggakan, untuk kami lah bangga karena kami bisa membangunnya dengan keringat sendiri, dengan tangan sendiri, dengan pemikir sendiri, dengan biaya sendiri, dengan lahan sendiri. Jadi ini satu kebanggaan kami di Rantau Lumban, di kota penuh berkah ini, bahwa kami bersatu, rukun, penuh persaudaraan seperti itu. Bermacam suku ada di sini, tidak ada pelarangan, tapi bebas bersatu, berpadu, berkumpul bersama, berukun bersama. Jadi kesatuan dan kerukunan udah kami orang Sengatanya. Inilah udohnya orang Sengata, tempatnya orang Sengatanya yang berhasil di Sengata, di Kalimantan Timur. Nah inilah satu kebanggaan. Jadi ini hasil berkah hari ini
yang bisa nanti untuk membaiki apa-apa saja kekurangan bisa dibaiki dengan hasil berkah. Jadi semuanya namanya julukannya kota penuh berkah, begitu Mas, supaya kita paham dan lagi tidak ada kesalah sangka dari guru besar itu tidak pernah merugikan siapa saja, tidak merugikan pemerintah, tidak merugikan saudara, tidak ngambil punya saudara, tidak nganggupnya. Cuma sayangnya saja kalau saudara salah pendengaran, salah pemikiran dengan guru besar. Berarti guru besar membangun Kutai Timur, mengharumkan Kutai Timur, mengindahkan Kutai Timur, menghidupi budaya Kutai Timur itu sendiri, yaitu kota orang Sangataknya itu. Menghidupi bahasanya, menghidupi kesatuan dan kerukunan orang Sangatta itu supaya rukun, jangan sampai berpecah belah di dalam Sangatta itu sendiri gitu. Kita sepuh saudara dan sebangsa setanah air seperti itu. Seharusnya kita membangun Kutai Timur. Mari kita bangun Mas Kutai Timur ini dengan wawasan yang sehat dan pemikiran sehat yang segar aja itu untuk kenyamanan Sangatta itu sendiri atau untuk orang Sangatta itu. Mari kita bersama Mas membangun Sangatta sehingga bisa dinikmati keluarga kita, saudara kita dari manapun sehingga sampai tahan ke anak cucu kita, anak cucu kita. Itulah perlu kita banggai di Kutai Timur. Dengan guru besar, jika Anda menonton film guru besar atau video guru besar atau lagu-lagu dangdut Sangattanya guru besar, ya bermacam lagu, ada dangdutnya, ada popnya, ada keroncongnya, ada indiannya, lengkap Mas. Jadi kalau Anda senang, tolong Anda banggai, Anda support, Anda sepletkan ke atas seperti apa atau ke jempolnya, Anda dukunglah untuk negeri Anda atau suku Anda atau kota Anda. Seperti itulah yang dibanggakan kita di Kutai Timur atau Sangattanya sendiri. Begitulah Mas cerita videonya guru besar yang mengharumkan Kutai Timur, membangun Kutai Timur, mengindahkan Kutai Timur, mengangkat derajat Kutai Timur, memekar Kutai Timur, membangun Kutai Timur atau membangun Sangatta itu sendiri sehingga bisa dinikmati semua orang atau seluruh bangsa di suatu saat akan merasai kota penuh berkah. Mudah-mudahan Anda senang dengan film videonya guru besar kota penuh berkah. Selamat menonton Mas, selamat mensupportnya atau merasa bangganya atau merasa bersenang hati. Mudah-mudahan Anda senang melihat film videonya guru besar dengan kota penuh berkah ini sehingga Anda dapat melihat, suka menonton atau bisa juga subscribe juga, bisa Anda dapat berkah dengan ridho Tuhan dan ridhonya guru besar. Thank you Mas, sampai bertemu lagi dan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Oke Mas. Toko warung guru besar, tokonya, warungnya. Itu toko sebelahnya, warung ini warung Pak Guru. Nah, ini rumah tetangga semua. Nah, ini taman tempat kita syuting atau kegiatan atau main film atau sebagainya. Bikin acara apa saja di sini bisa santai. Untuk bersantai, untuk mencari udara yang cukup segar, nyaman, sejuk, rasakan seperti itu Mas. Nah ini gerbang Keramat Mas, ini gerbang Keramat Mas, kalau kita bisa ceritakan sedikit. Nah ini pelabuhannya gerbang Keramat. Kalau ada kapal, ada ketincing atau ada perahu nelayan bisa mampir di sini, bisa naik di pelabuhan ini, jalan Keramat. Nah ini jalan Keramat, Nabi Ilham jalan Keramat. Nah jalan ilham itu artinya diilhamkan. Ini hasil ilham, hasil keramat berkah besar. Dikatakan jalan keramat ini Mas karena hasil keramat berkah itu membangun jalan ini dengan hasil keramat berkah itu. Jadi dikatakanlah ini jalan keramat, keramatnya Allah.
turun ke kita, turun ke guru besar, diberikan ke guru besar. Jadi hasil doanya, hasil zikir dan tasbihnya, hasil sembayangnya, dan hasil dia berdoa, ya inilah hasilnya keramat berkahnya tadi. Tuhan diberikan ke guru besar dengan ilham dan redonya, hasil ini menjadi jalan keramat. Jadi kalau ini mana keramatnya? Keramatnya yaitu berkahnya Pak Guru itu yang keramat, diberikan Allah, diberikan Tuhan itu. Jadi di gerbang ini dikatakan gerbang keramat, karena hasil keramatlah yang membangun kota penuh berkah ini. Inilah jalannya, jalan keramat, mulai pelabuhan ini sampai ke sana. Nah, nanti kita ke sana, belok ke sana, nanti jalan Herat, nanti ke sana lagi jalannya menuju jalan yaitu berkah. Nah, seperti itu. Nah, Mas, ini kita supaya tahu jalan keramat. Nih. Selamat datang di jalan keramat. Nah, di sini kita tahu sudah jalan keramat. Seperti ini mulai, Mas. Kita melihat ke sana, Mas. Oke. Nah, kita indahnya ini, Mas. Ini jalannya 6 meter ini, Mas, lebarnya. Jadi mobil bisa berlewatan di sini, tidak ada masalah. 6 meter, tebalnya 20 cm. Tebalnya ini, Mas, corannya. Semen campur palu. Koral palu namanya. Nah, seperti itu, Mas. Jadi ini kota guru besar yang dibangunnya 2007, mulai 2006 sampai 2007. 2007-nya dia bergulir betul, membangun sampai sekarang ini. Seperti inilah julukannya kota guru besar. Kota Kanggar katanya 1000 bulan. Nah, kena lampunya banyak, beribu lampu, Mas. Nah, ini, Mas. Nah, ini rumahnya atau istananya RT guru besar, artinya RT 33. RT Rantau Gembar, ini rumahnya RT. Itu, Mas. Cukup lumayan, RT-nya cukup kemajuan, cukup berkembang gitu. Seperti itu, dipercayai warga dan masyarakat sini bahwa dia senang orang dengan dia menjadi RT 33, Mas. Seperti itu, Mas. Memakan air kelapa, Mas, banyak. Kelapa banyak. Sedang berbuah semua. Nanti kalau ada musim rambutan, wah, kita kenyang lagi, banyak macam buah. Mangga. Nah, ini, Mas, rumah tetangga lagi. Cukup mewah, cukup lumayan, Mas. Betapa indahnya ini, Mas, kota penuh berkah, kota guru besar yang dibangun dengan doa dan berkahnya. Nah, ini, Mas, ketemunya tadi jalan keramat tadi, ketemu ini gerbang keramatnya lagi menuju jalan ini berkah. Ini jalan berkah namanya. Ketemu ke gerbang itu, karena jalan berkah lagi. Jadi, nah, ke samping ini. Nah, di samping ini, jalan ini Herat ini menuju ke Herat, ke wisata Herat sana, ke kota wisata Herat gitu. Nah, inilah jalannya, jadi gerbang keramat. Tadi sambungan tadi, ketemunya di sini. Jadi di tengahnya ini jalan berkah. Di muka depannya istananya Pak Guru, jalan berkah, karena yang bosnya yang punya, yang tukang berkah itu, yang memberkahi siapa saja itu berkah, yang yakin dengan berkah, yang mau dengan berkah, yang percaya sukses, diberkahkan. Mau dunianya, mau Heratnya, mau usahanya, mau apa saja, mau suku dan bangsanya apa saja, seperti itu akan diberkahkan. Siapa saja yang mau, suku apa saja, agama apa saja, yang mau diberkah agamanya, sukunya, bahasanya, budayanya, yaitu perkawinannya, hidup dan matinya, boleh saja, siapa saja boleh, tidak ada berbatas, tidak ada terbatas. Siapa yang mau, yakin, sesuai, silakan. Seperti itu, Mas. Nah, inilah jalan keramat. Nah, kita lihat ini, belokan lagi, Mas. Kita lihatkan simpangnya cukup jelas tadi.
Nah, di sini lagi mas beloknya. Ini kan jalan lurus menuju ke Herat. Menuju ke Herat ini sampai ke wisata Herat, kota Herat. Nah, di belokan ini. Nah, ini sudah jalan sambungan jalan sedekah atau sambungan jalan zakat. Di sini sudah letaknya di sana. Kalau kita lihat di sana lagi. Ini sudah sambungannya, belokan ke temuan jalan sedekah, jalan zakat seperti itu, Mas. Ini Pak Guru ini sangat luas sekali Mas membangun kota ini. Ini kota yang dibangun ini kurang lebih 6-7 hektar ini semuanya. Kalau digabung belok-beloknya itu semua ya itu sekitar itu. Kalau sampai wisata sana ya puluhan hektar, lebih puluhan hektar gitu. Cuma yang di dalam kota ini yang berada ini sekitar itu 6 hektar lebih itu sekitar itu. Nah, ini jalan lagi Mas, yang belum cuma di batu merah saja, tapi jalan zakat. Nah, ini jalan yang namanya sedekah ini Mas ya, ini sudah belokan tadi, jalan sedekah. Nah ini rumahnya Indah Bustiana Harun, ini rumahnya menantu Pak Guru, ini rumahnya menantu Pak Guru. Nah, kita lihat jalan yang cukup berada, cukup lumayan Mas. Bukan cukup berada, tapi cukup dinikmati, bisa lumayan gitu. Nah, seperti itulah Mas. Ini rumahnya. Kurang berada, kosong. Bisa ada orangnya, nanti kita tanyakan. Ini indah sekali. Hujan lagi. Nah ini Mas, tanah Pak Guru, tempat Pak Guru lagi. Seperti itu. Kita sudah lihat Pak Guru, banyak mangga-mangganya, kayaknya mangganya mau mampus lagi kayaknya. Nah ini sudah belokan jalan. Nah ini Mas, kita lihat, ini belokan sedekah tadi. Orang sedang bersedekah, ini sudah hasil sedekah, dibangunkan jalan, ya ini jalan sedekah namanya. Karena ada yang bersedekah itu bukan dimakan tapi dibangunkan ke jalan, jadi dikatakan jalan sedekah. Ini jalan belokan gerbang surga seperti ini Mas. Coba kita ambil belokan surga ini. Karena kalau mau masuk surga, kita jelaskan, orang yang mau masuk surga itu menyenangkan orang lain, menyamankan orang lain, membantu orang lain. Ya itu seperti itu Mas, orang yang masuk surga. Nah orang yang mau masuk surga itu senang mengambur uangnya di jalan, di masjid, sama orang lain. Inilah namanya gerbang surga. Jadi kalau orang masuk surga, banyaklah beramal, banyak memberi orang. Jadi dikatakan jalan hasil yang untuk menuju surga ini, ya ini orang diberikan di gerbang lah surga. Nah begini caranya masuk surga. Jalan harus bersih, harus nyaman, sebab itu hasilnya ke kita juga akan nyaman. Jadi berkahnya turun ke kita menjadi masuk surga. Jadi jalan gerbang surga seperti itu. Nah ini belokan sedikit Mas, kita contohin. Nah ini jalan belokan jalan zakat. Nah ini jalan zakat Mas, sudah berbatu juga tuh, sebelum sempat di spal bahasanya, jalan zakat, bacanya jalan zakat. Nah kita lihat di muka jalan zakat ini, jalan keluarnya ini, keluar jalan sedekah, jalan zakat, gabungan keluarnya di jalan
surga seperti itu. Jangan surga mas, memang itu tidak minum lagi sedikit. Oke. Nah, seperti itu mas. Nah, di sini sudah mas, kita lihat contoh-contohnya. Di dalamnya bersupal atau sudah di semen, dikerjakan Pak Guru, tapi di luarnya ini cuma dibatukan merah saja. Nah, ini di muka PLN pemerintahan lagi juga tidak bisa mensupal jalan ini seperti itu. PLN-nya besar lagi, bukan sedikit duit di sini, tapi mungkin ratusan miliar, tapi tidak bisa memperbaiki jalan gitu. Anehnya di situ. Tapi guru besar bisa gitu, bukan perusahaan, bukan pemerintah, tapi ternyata bisa gitu. Ini PLN-nya. Seharusnya pemerintah kan peduli ini. Jalan ini diutamakan, dibaguskan karena untuk Kutai Timur, seluruh Kutai Timur yang menikmati jalan ini atau PLN ini gitu. Seharusnya diutamakan jalan ini harus dispal gitu, dipentingkan gitu, karena kebutuhan ini ada pegawainya, ada karyawannya. Itu kan banyak mudik keluar masuk, seharusnya dia sepal gitu, tidak dibiarkan gitu. Ini malahan Pak Guru sendiri yang batu yang mesepalnya, anehnya di situ. Jadi tidak sesuai gitu. Ini uang negara, ini uang pribadi, aneh aja gitu. Tapi bisa gitu, karena kita orang Kalimantan Timur, orang daerah, putra daerah harus membangun kotanya, daerahnya sendiri, sehingga dapat dinikmati orang daerah itu sendiri atau bangsa, seluruh bangsa itu, seperti itu. Nah, itulah mas ceritanya, kita pahami di kota ini yang sangat peduli di Kutai Timur, Kalimantan Timur ini, yang selalu menjaga daerah, melindungi daerah, membangun daerah, mengembangkan daerah, mengharumkan daerah, yaitu guru besar. Itu Anda percaya dengan tidak, tapi itu patahnya kita ceritakan, karena bisa membangun gitu dengan uang hasil dirinya sendiri, hasil kerja keringatnya sendiri, hasil atau sebinya, hasil berkahnya sendiri, hasil keramat berkahnya sendiri, hasil doanya itu bisa membangun jalan 3 kilo 600 meter kurang 400 meter aja 4 kilo ke dalam mulai depan tadi seperti itu. Sama di depan sana diajukan kemarin ke bupati, jalan itu cuma dapatnya ya seperti itu, tetap 50 meter. Itu sudah disemen lagi, tapi seperti itu tidak ada lancar sampai ke dalam sini seperti itu. Mudah enak aja itu, bukan uang kantong pribadi mereka, uang pemerintah aja kok kesulitan membangun Kutai Timur kok. Uang Kutai Timur ini sangat banyak sekali sebenarnya, cuma tidak dibangunkan. Kalau dibangunkan betapa indahnya Kutai Timur itu, ya dinikmati masyarakat lah. Karena masyarakat itu mengangkat bupati supaya memperhatikan masyarakatnya, daerahnya, mengangkat DPR, wakil rakyat DPR itu supaya apa? Supaya mewakili rakyatnya itu, sehingga dapat rakyatnya menikmati Kalimantan Timur, hasil Kutai Timur itu nyaman dirasakan. Ini hasil Kutai Timur besar hasilnya, tambang batu baranya, migasnya dan emasnya dan kayunya dan minyaknya itu diolah di Kutai Timur. Betapa bagusnya Kutai Timur. Jadi kalau pemerintah itu memang jiwanya membangun, wah itu keren sekali. Atau ketua DPR yang dipilih masyarakat itu bukan duduk di kantor saja, tapi duduk di masyarakatnya, itu dipercayakan wakil masyarakat untuk membangun Kutai Timur sehingga dapat dinikmati masyarakat Kutai Timur atau daerah itu sendiri. Begitulah mas, mudah-mudahan saja kita hanya berbincang ini mengatakan apa adanya. Yang keren di Kutai Timur itu guru besar, mudah-mudahan saja teman dan kawan yang punya wawasan terang dan punya ide tinggi atau punya pendidikan tinggi
dan paham di dalam agama, yang tahu agama dan tahu aturan hukum. Nah, yang perlu dibanggakan yaitu yang bisa membangun daerahnya, mengembangkan daerahnya, mengembangkan daerahnya, itulah yang perlu disupport untuk Kutai Timur. Karena bukan satu orang menikmati, tapi seluruh Kutai Timur. Itulah luar Kutai Timur pun bisa menikmati hasil kerjanya guru besar itu. Hasil berkahnya itu bisa dinikmati oleh orang. Itulah perlu kita syukuri, perlu kita support. Masa thank you dan terima kasihnya. Ada yang berjiwa Said atau berjiwa dermawan, berjiwa sosial itu di Kutai Timur bisa gitu. Mudah-mudahan Anda juga bisa gitu, mencengkok atau mencontohi guru besar itu sehingga dapat membangun Kutai Timur gitu. Mudah-mudahan Anda duduk di DPR, duduk dia di bangku bupati, peduli dengan masyarakat Kutai Timur atau daerah Kutai Timur, membangun Kutai Timur itu dijaga, dilindungi, dilestarikan, dirawat gitu, seperti itu. Mudah-mudahan saja. Harapan kita ini kita menceritakan Pak Guru Besar yang membangun Kutai Timur bukan untuk menyakitkan atau menyusahkan, tapi menyenangkan, menyamankan Kutai Timur, mengharumkan Kutai Timur, mengangkat Kutai Timur itu sendiri. Nah, seperti itulah kata Mas Ranta atau guru besar. Mudah-mudahan saja kita semua di Kalimantan Timur atau di Indonesia, tanah Sangatta ini, Indonesia, mereka bisa bekerja sama membangun Kutai Timur sehingga maju dan berkembang untuk masyarakat dan untuk anak cucu kita semua. Baiklah Mas, mudah-mudahan saja Anda menerima pandangan-pandangan nasihat dari guru besar. Sekali lagi, kalau salah mohon maaf, saya ucapkan thank you dan terima kasih. Sampai bertemu lagi dan berjumpa lagi di waktu yang sama atau di kesempatan yang sama. Oke? Nah Mas, kita lihat Mas, kita saksikan inilah rumahnya guru besar atau istananya guru besar, serta bentengnya, pagarnya, mobil mewahnya, tembok. Di sana ada makam sebelah kanan rumahnya, itu calon makamnya untuk terakhir hidup nanti. Oke Mas, kita lihat Mas, inilah rumah guru besar atau istananya, istana megahnya guru besar. Inilah kita lihat bersama Mas, benteng dan pagarnya, serta taman dan serta isinya. Ada mobil mewahnya. Di sebelah kanannya itu tembok hitam adalah istananya, makamnya guru besar nanti kalau sudah kembali kepada Tuhannya atau meninggal dunia. Jadi ini ada makam calon sebelah kanan, dicampur juga di situ ada bercampur sarang burung gitu. Nah ini Mas, hasil berkahnya guru besar, hasil doanya guru besar, hasil keramatnya guru besar. Inilah istananya guru besar dan rumahnya guru besar. Kalau kita tidak ngerti istana, rumahnya guru besar. Inilah istana megahnya serta isinya. Mari kita lihat di dalamnya Mas, seperti apa rumah megahnya guru besar dan serta isinya. Ini anggota yang suka ngerawat kebunnya, tukang buat tamannya dan pembantunya untuk merawat istana guru besar. Seperti itu Mas. Mari kita lihat Mas ke dalam istana. Oke. Lihat Mas, ini benteng tamannya Mas. Nah, ini mobilnya Mas. Ini anggota Mas yang merawat istana guru besar atau orangnya guru besar. Anggotanya bisa anak buahnya guru besar seperti itu. Nah, oke Mas, kita buka sepatu dulu, kita masuk ke dalam istana, kita lihat di dalam istana apa bentuknya, modelnya apa, warnanya apa, makanannya apa, kita lihat. Seperti itu kehidupan rumah megah dan orang berada atau orang kaya kata orang sekarang berada. Kita lihat Mas. Nah
Nah ini ruangan tamu untuk tamu ini ya, seperti ini mas, ruangan dalamnya untuk tamu kita kalau berada teman-teman di sini. Nah ini dalamnya istananya, rumahnya Guru Besar atau istana Guru Besar. Nah kita lihat di dalam lagi mas, yang sebelahnya tempat ruangan TV. Nah di sini tempat keluarga nonton atau anak-anak cucu di sini semua mas kumpul di sini. Nah ini kebetulan ada Ujang. Nah ini Ujang cucunya Guru Besar atau ini namanya Ujang, namanya Ujang Berkah. Nah ini kebetulan dia nonton TV. Nah bagaimana Ujang? Kamu nonton TV kan? Ini Cocong Guru yang paling pertama, Guru Besar ya, ini Ujang Berkah namanya. Ya, dia nonton TV. Nah ini istana ruangan dalam. Kita lihat mas, ini kita lihat nanti di dapurnya bagaimana makanannya orang berada atau orang kaya atau yang namanya istana, makanan istana Guru Besar. Kita lihat ruangan belakang seperti ini contoh makanan. Kalau dibuka makanannya ibu maunya gitu. Ini kita lihat mas, nah, makanannya orang yang sudah berhasil menjadi berada atau menjadi tersebut julukan Guru Besar. Sebenarnya namanya Syekh Muhammad Ganti alias Bantin, dipanggil julukannya Guru Besar mas, seperti itu julukannya Guru Besar. Jadi ini sudah istana Guru Besar, ruang makannya Guru Besar yang seperti ini. Sama keluarganya, anak dan istrinya di sini makan. Tapi Guru Besar seperti inilah makanannya sekarang ini. Kalau dulu kan beda makanan orang yang masih susah atau belum berada. Sekarang ini makanan sudah berada. Nah ada anggur, ada apel, ada mangga, ada udang, ada goreng udang, ada bakar ikan, ada bakar ayam mas. Nah ini sudah begitu. Jadi ada kateh semua, ada mas, minuman lezat juga ada seperti ini, minuman sedap namanya limus. Ini ada kelengkeng juga, ada kateh seperti itu. Jadi inilah makanan Guru Besar yang sudah berhasil di Tanah Sangatta atau dalam Tabumban, di kota penuh berkah. Hasil berkahnya, hasil doanya, hasil keramat berkahnya seperti inilah hasilnya sekarang kita sudah nikmati atau kita saksikan bersama. Nah di inilah ruangan meja makannya atau dapurnya seperti itu. Sampai pun di dalam ini juga ada juga ruangan untuk keluar ke sana, ke gedung gitu. Nanti bisa lewat ini ke gedung gitu. Itu istananya. Jadi seperti ini istana Guru Besar. Anda lihat di dalamnya seperti itu. Jadi kita bukan bergaya atau menceritakan kesombongan, tidak. Kita menceritakan orang miskin menjadi berada sehingga tidak sombong, tidak lupa diri, menceritakan keberhasilan, hasil berkah dan doanya, hasil zikirnya atau bilangan kata sekarang dengan hasil keramat berkahnya dengan ridho Allah dan ridho Tuhan. Inilah kalau kita nak ngerti ridho Allah, ridhonya Tuhan, beginilah hasilnya sampai bisa seperti inilah hasilnya berkah yang sudah kita lihat bersama. Begitulah mas. Jadi ini kita hanya beginilah makanannya yang sudah berada. Beda dengan dulu, makanan dulu sederhana, tapi ini makan agak mewah sedikit, makan berada sedikit karena makanannya sudah di istana seperti itu. Karena sedikit banyaknya kita harus
menunjukkan bahwa inilah hasil keberkahannya guru besar dan hasil keramatnya guru besar, hasil doanya guru besar. Seperti inilah hasilnya, kita lihat bersama, boleh kita makan bersama. Kita ke tembok lagi Mas, oke. Nah, kita ke istana lagi, tembok bentengnya Mas. Oke, kita pasang sepatunya. Ini sepatunya cantik Mas, seperti itu. Kita lihat dulu Mas, mobil mewahnya dalamnya Mas seperti apa. Kita lihat dalamnya Mas, mobil mewahnya sederhana, mobil mewahnya guru besar untuk perising dan santai jalan-jalan. Nah, inilah mobil hasil keramat berkahnya, hasil doanya, hasil berkahnya. Ini Mas, mobil hasil keramat berkahnya. Kita lihat Mas, di dalamnya seperti ini Mas, sederhana saja. Kalau sekarang orang sudah tahu berapa nilainya, berapa harganya, kurang lebih 800 juta. Inilah mobil tempat santainya guru besar untuk berjalan-jalan, untuk perising kata orang sekarang, tempat berhiburan, tempat santai. Jadi supir judannya adalah Muhammad Galib dari Sulawesi, yang suka dengan guru besar, yang terpercaya dengan guru besar. Dia juga percaya, sudah keren lah bahasanya. Inilah perlu dibanggai orang Sulawesi, bahwa ada Bugis, seorang Bugis Sulawesi dekat dengan guru besar, terpercaya judannya Mas Galib. Mana Mas Galibnya tadi? Nah. Bagaimana perasaannya Mas Galib bisa menjadi supir pribadi guru besar artis pemberkah ini? Ya, saya sangat merasa bangga sekali dan beruntung sekali karena bisa selalu bersama dengan artis pemberkah atau guru besar. Oh, kalau begitu Mas Galib berhasil sekali ya bisa bersama guru besar artis pemberkah ini. Ya betul sekali Mas. Saya sangat beruntung sekali. Saya orang Bugis bisa selalu dekat dan bisa selalu bersama dengan artis pemberkah atau guru besar itu. Oh, luar biasa, luar biasa sekali. Kalau begitu terima kasih ya Mas Galib, saya ucapkan selamat bekerja kembali. Oke Mas, kita beri turun, nanti kita akan sambung lagi. Jadi makan aslinya aman. Ini kurang, tidak terlalu sombong karena begini kan jalan. Oke.
ke pasar di anu yang dulu. Jadi daging ya. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belanja daging aja. Daging 3 kilo. Udangnya 4 kilo. Ya 1 kilo kah 2 kilo kah udang sama daging. Nah tumitnya juga. Oke. Pasar sudah. Kemudian saya sudah. Pasar. Berangkat. Pak, hati-hati Pak. Mobilnya, mobil kecil yang dibawa, mobil yang kecil. Yang ini untuk pasar, untuk istri, untuk anak bisa ke pasar belanja itu tadi ke pasar beli daging, ikan, cumi-cumi, udang, seperti itu. Mari sudah jalan sudah. Pak, aku mau kuliah Pak, minta uang sang. Oh, tanya lagi. Ini beli bensin. Kita lihat tuh kalau anak banyak, kebutuhan banyak, biaya besar, perusahaan tidak ada, untung kita jadi pemberkah, bisa usaha sukses, dapat banyak. Ini kebutuhannya tuh anak sekolah banyak yang kuliah, kalau sarjana hukum separuhnya sudah, biaya besar, kebutuhan besar, untung hasil juga besar. Aku kuliah dulu Pak ya. Makasih uang ini Bapakku guru besar. Aku kuliah dulu. Oke, bagus. Hati. Jalan dulu Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Mas, kita sudah sampai di Gerbang Herat. Selamat datang di Kota Berkah Guru Besar, yaitu di Herat. Ini Gerbang Herat Mas, kita lanjut masuk ke ranah tempat mesan rumah berkah yang banyak kita lihat Mas. Kita lihat mesan rumah berkah di Kota Herat Mas. Wah, ini kebetulan sekali ada orangnya yang sedang membersihkan makamnya Mas. Ini kebetulan lagi kita ada Mbak ini, kita perlu tanya dulu. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mas. Sedang bikin apa Mbak? Apa sedang dibersihkan apa Mbak? Iya Mas, ini saya sedang membersihkan rumah berkah saya. Iya. Ngomong Mbak namanya siapa? Nama saya Lita Mas. Sukunya Mbak? Saya suku Sengataknya. Suku Sengataknya. Berarti Mbak sedang membersihkan mesan rumah berkahnya ya? Iya Mas. Nah, mesan rumah berkahnya Mbak peroleh dari siapa Mbak? Dari mana atau dari apa? Ini saya peroleh dari ulama berkah guru besar. Oh seperti Iya. itu. Dapat dari simpelnya itu dari guru besar ya? Iya. Dapat berkah dari, berarti guru besar ini pemberkah ya? Iya, pemberkah Mas. Bisa memberkahi apa saja bisa ya? Bisa. Oh, mau kehidupan maupun kematian maupun dunia ya, seperti itu. Semuanya Mas, dari dunianya sampai akhiratnya. Apa pengusaha apa siapa ya? Iya. Artinya misalnya orang mau jadi pangkat apa saja boleh ya? Iya, boleh apa aja. Ini di sini bermacam suku ya? Iya Mas. Bermacam suku ya, berarti ada Kutai, ada Jawa, Iya, Banjar, Bugis, orang Sangatta, Madura. Iya, berbagai macam suku, banyak suku di sini. Ya. Iya, ada. Nah, ngomong-ngomong Mbak
kita kan punya mesan rumah berkah sudah Iya. ini yang ada sedang dibersihkan. Sebelum dapat mesan rumah berkah ini, Mbak Rita ada kayak sebelum dapat ini ada yang duluan gitu didapat ada kan? Sebelum dapat misan rumah berkah ini, saya dapat berkah mulai dari suku saya. Mulai dari diberkahkan juga ya suku Sangataknya. Kemudian bahasa Sangatak saya juga diberkahkan. Kemudian perkawinan saya juga diberkahkan. Ya. Agamanya juga ya. Agamanya juga semua. Mbak Rita agama apa dipeluk? Agama Islam. Agama Islam. Nah, berarti itu diberkahkan sudah Islamnya. Sudah, alhamdulillah sudah. Iya. Ya. Nah, Mbak, seandainya Mbak ini dapat rumah mesan berkah, Mbak sudah tinggal di sini kan Mbak? Itu. Sudah, saya tinggal di sini. Sudah lama ya, lama kah? Sudah lama. Sudah lama ya. Nah, selain ini kan sudah dapat rumah mesan berkah, tok berkah dari guru besar pemberkah ini yang keren itu sudah bisa rumah berkah. Berarti dapat rumah berkah ini adanya rumah berkah di daerah sana nanti atau di alam kekal dapat seperti itu ya. Ya, mulai dari dunia sampai ke akhirat. Ada kita punya dunia punya rumah di akhirat Punya nanti juga. punya seperti itu. Ya, Arti keyakinan seperti itu ya. Ya. Pahamannya pandangannya berarti dapat rumah ini sebagai tukar berkah ini adalah di sana ada rumah berkah seperti itu. Iya, seperti itu. Oh seperti itu berarti Ibu Rita ini sudah dapat rumah di akhirat berarti di kekal ya. Iya, kekal. Alhamdulillah. Dengan keyakinan percayaan tadi ya. Sangat Mas, saya sangat yakin dengan guru besar. Ini Mbak Rita kemauannya atau kemauan karena dipaksa orang lain atau kemauan diri sendiri memang? Oh, saya tidak ada yang maksa, mau sendiri ya. Karena saya yakin dengan guru besar. Jadi kepercayaan sendiri, Kepercayaan kemauan sendiri ya seperti Iya. itu, tidak dipaksakan apa-apa saja ya. Tidak ada Mas, itu tidak ada yang namanya memaksa. Ini selain Ibu Rita ada lagi bapaknya? Ada Mas, ada bapak saya ada di sebelah sana. Kemudian ibu, nenek, semua ada. Ini yang di sini yang masih ada makam rumah mesan rumah berkah ini masih hidup kah orang apa sudah meninggal separuhnya? Ada yang hidup, ada yang meninggal. Sebagian tapi banyak yang hidup apa banyak yang masih? Banyak yang Masih hidup hidup, ya? ya. Nah, masih hidup banyak ya? pasti ya. Artinya 90% ya yang hidup masih. Iya, iya. Masih 10% aja yang sudah wafat. Yang sudah wafat itu 10% lah. Gitu. Iya. Berarti Ibu Rita sangat berhasil sekali ya mendekati guru besar. Ya. Bu Rita sebagai orang Sangataknya apa kebanggaannya bersama guru besar atau dekat guru besar sebagai orangnya seperti apa kota berkahnya? Saya itu merasa sangat, kalau mau dibilang bangga, di atas bangga lagi. Saya sebagai orang Sangatak, pertama yang saya banggakan saya satu bahasa. Gitu Ya, yang berarti kedua, guru besar ini orang memang sukunya atau Sangataknya ya? ya orang Sangataknya. Yang kedua adalah guru besar ini orang Sangatak asli, satu-satunya yang ada di kota Sangatak ini yang diturunkan. Bahkan bukan cuma di kota Sangatak, keyakinan saya beliaulah satu-satunya yang diturunkan. Kemudian sukunya sama. Bahasanya itu diberikan Allah kelebihan gitu ya? Ya, diberikan kelebihan. Dilhamkan kalau bahasa Indonesianya dilhamkan. gitu. Ya, saya sangat bangga dan juga kebanggaan saya lagi. Saya sebagai orang Sangatak satu-satunya yang bisa dekat. Karena yang lain ini kayaknya masih susah gitu untuk dekat. Kenapa orang, saya pikir kenapa orang suku lain Jawa, Bugis, Banjar semua ada dekat. Ya. Bukan dekat mengejar, tapi Mengejar. kok sebagai orang Sangataknya Ya. kok bisa tidak tuh sangat Ya, keren ya. kenapa saya enggak gitu? Saya kalau orang lain bisa dekat, kenapa saya enggak bisa? Saya harus lebih dekat lagi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi berarti Mbak ini harus sebagai orangnya harus mengambil posisi sebagai sukunya sebagai orang daerah. Harus. Karena guru besar ini berarti mengharumkan daerahnya, menghidupkan budaya daerahnya gitu itu ya. Ya, harus, dan saya sebagai asistennya guru besar. Oh, seperti Ya. itu. Bagus sekali berarti nasib beruntung sekali sebagai orang Sangataknya berarti ada yang diilhamkan atau diberi Tuhan kelebihan diberkah tadi untuk memberkahi apa saja, suku apa saja boleh gitu seperti itu. Boleh. Ya. Seperti itu ya. Berarti kita sebagai orang Sangataknya, Ibu Rita ini sangat berhasil suami istri dan anaknya di sini. Ya, semua. Ya, semua. Berarti satu bisa keluarga. dekat dengan guru besar, bisa terpercaya dengan guru besar seperti itu ya. Ya. Berarti bagus sekali ya.
Nah, rasa syukur Bu Rita atau Mbak Rita bersama Kota Guru Besar ini, bersama Guru Besar, apa ucapan kalau bahasa Inggris thank you-nya atau terima kasih, rasa syukur itu apa Mbak? Memang kalau kita mau artinya mengucapkan rasa syukur itu kita tidak bisa terucapkan karena sangat luar biasanya Guru Besar ini. Tapi saya juga tetap akan mengucapkan syukur dan beribu terima kasih kepada Guru Besar itu karena sudah memberkahi saya, keluarga saya, semua. Itu kalau sebagai wanita, adakah yang bisa wanita itu merasa bersalah sebagai wanita, bahasanya dengan agama, dengan penciptanya seperti itu, dengan Tuhannya lah bahasa. Pasti Mas, itu pasti. Adakah bisa diceritakan sedikit? Iya. Seperti apa? Terutama sebagai wanita, kekurangan saya mens setiap bulan. Nah, dalam keadaan mens pastinya wanita ini kan kotor, tidak bisa melakukan sembahyang, tidak Tapi bisa. saya tidak menyebut Mbak Rita kotor ya. Ya, Kita tidak. menceritakan Tidak. sebenarnya gitu. Iya, saya menceritakan kenyataannya sebagai wanita. Ya, saya tidak menyinggung wanita ya, Tidak, cuma ya. menanyakan aja apa kesalahannya gitu. Ya, nah tadi yang pertama. Lalu yang kedua, melahirkan. Melahirkan ini kan selama 41 hari dalam keadaan nifas. Nah, Baru bersih ya. ya baru bersih. Selama itu juga kita nggak bisa melakukan sholat juga. Nah, ya. Lalu pernikahan saya. Nah, ini juga saya sangat bersyukur sekali nih Mas, bisa diberkahkan pernikahan saya, perkawinan ya. Yang sangkut dalam perjualbelian Ya, ya. ya. Yang dikatakan kalau di mimbar utubahnya Islam ini kan haram wa karamah wa tajima ya. Ya, benar itu sekali. ada kena kasus perjimaan Ya, itu kan, seperti jual beli perkawinan. Jual beli Ya, perkawinan. sebagai Ya. wanita saya sudah dijual. ya akidah terjual, iman Ya. terjual seperti itu Iya, Mbak, iya, ya. seperti itu Ini saya tepatnya. tidak mengatakan ibu terjual imannya, Iya, iya, tidak atau menuduh ibu sebagai akidah itu. Cuma kita mengisahkan berarti tadi dibalik lagi ya lah ini sudah obatnya ya tadi yang didapat Iya, tadi. betul sekali. Nisan rumah berkah Ya. diberkahkan jadi sembuhlah penyakitnya Mbak Rita yang terjual beli dalam perkawin atau dalam min tadi dan beranak tadi melahirkan. Iya, tadi. betul sekali Mas, luar biasa ya. Berarti sukses ya Ibu Rita. Ya? Sukses, sangat sukses. Bagus sekali. Berarti orangnya sukses ya bersama guru besar. Dapat berkah guru besar dan atas asih keramat guru besar ya seperti itu ya. Iya, iya. Baiklah Mbak Rita, kami ucapkan thank you dan Sama-sama terima kasih. Mas, ya. Hati atas kesediaannya untuk berbincang-bincang di siang hari di makamnya atau di Ya. Nisan Rumah Berkah. Sekali Ya. lagi kami ucapkan thank you Mbak Rita. Ya, sama-sama. Kami ingin menanyakan teman-teman Anda yang ada sedang mengelap nisan rumah berkahnya. Silakan. Oke, Marita Terima Maria. kasih Mas, silakan. Oke. Wah, ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Ini sedang apa Pak Ustadz? Bersihkan nisan rumah berkah. Oh, sedang bersihkan nisan rumah berkah. Ya. Nama Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Nama saya Salihuddin. Pak Salihuddin, dari mana Pak Ustadz? Saya asalnya dari Kaubun. Ya. Ustadz, namanya apa Pak Ustadz? Nama saya Salihuddin. Seperti itu. Asal dari Kaubun. Dari Kubun ya. Kutai Kaubun. Berarti Pak Ustadz ini tinggal di Kota Guru Besar apa sekedar aja nih? Saya sudah tinggal di sini memang sudah lama. Sudah lama Pak Ustadz? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Jadi Pak Ustadz ini berarti sangat berhasil sekali dapat nisan rumah keren besar berkat tok berkahnya ini yang saya kagumi ini. Tok ini di mana-mana belum ketemu Pak Ustadz, baru di sini saya ketemu ini. Iya. Benar ini. Iya benar sekali. Masalahnya Pak Ustadz dapat sebelum dapat nisan berkah yang keren ini adakah lah yang didapat Pak duluan daripada ini gitu? Ada banyak sekali yang saya dapatkan sebelum mendapatkan nisan rumah berkah ini. Coba tolong ceritakan Iya. Pak Ustadz, kami ingin dengar gitu. Ya, yang pertama yang saya dapatkan dari ulama pemberkah guru besar itu yang saya dapatkan yaitu diberkahkannya suku saya, suku Kutai saya diberkahkan. Nah, Kemudian diberkahkan juga agama Islam saya, iya. diberkahkan juga pernikahan saya. Yang pernikahan yang mengandung unsur jual beli. Oh iya iya. Ya, diberkahkan juga hidup dan mati saya. Seperti itu ya. Nah, yang paling keren tadi yaitu saya mendapatkan nisan rumah berkah. Berarti Pak Ustadz Salihuddin
memang mencari kah, memang kebetulan dapat atau memang mengejar gitu? Saya memang mengejar. Oh, mengejar ya, berarti mengejar mencari berkah yang bisa memberkahkan Pak Salihudin ya. Ya, benar sekali, karena saya menjalani perintah Allah dan Rasulnya itu melalui Al-Quran dan hadis itu untuk bisa mendekati, mencintai ulama yang bisa memberkahkan hidup dan mati saya. Gitu ya. Ini Iya. alasan Pak Salihudin yang bisa kuat dalam mengejar ini sehingga dapat berkah. Pemberkahan ini ada juga seperti pendungan pegang-pegang seperti apa alasannya gitu. Ada sekali, karena petunjuk Allah dan Rasulnya melalui Quran dan hadis, yaitu sudah yang saya pegang. Yaitu hadisnya yang berbunyi, man jara'a aliman damim tulahu alallahil jannah. Barang siapa mengunjungi alim ulama, maka kata Rasulullah, aku menjamin dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Ya, berarti yang Benyamin itu baginda Rasulullah, Allah itu mendukung dan menjaminnya juga. Benar sekali. Berarti arti percayaan Pak Salihudin yang keyakinannya di kota Guru Besar Berkah ini dan Guru Besar Memberkah ini adalah ilham dari Allah, pemberian dari Allah yang diridai Allah, seperti itu Ya, ya. benar sekali, karena memang benar-benar berbukti. Dan inilah hasilnya bahwa mesan rumah berkah yang diberikan oleh guru besar dengan saya ini sebagai bentuk kasih sayang guru besar, sehingga guru besar itu benar-benar ulama yang diilhamkan, yang mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti Pak Ustadz Salihudin yang tinggal di kota ini banyak menyaksikan bahwa Pak Guru ini memberkahkan orang itu semata-mata sukses bisa di kota itu ya, seperti itu ya. Benar, keberhasilan guru besar itu benar-benar nyata dan saya sendiri yang paling pertama menikmatinya. Berarti pernah juga diberkahkan, bisa laku usahanya di kebunnya, bisa rumah, bisa beli mobil, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Dan banyak yang minta berkah dengan guru besar itu yang membayar najarnya, sehingga hasil najar yang sehingga hasil yang sukses itu, orang yang sukses diberikan dengan guru besar, hasil itulah yang dibangunkan guru besar untuk membangun kota berkah ini. Kalau pendengaran atau penglihatan Pak Salihudin selama tinggal di kota berkah Guru Besar itu, adakah dilihat Pak Salihudin misalnya orang bayar niat yang paling tinggi atau paling rendah, adakah misalnya 50 juta atau berapa juta atau sampai ratus, adakah? Banyak sudah, termasuk saya sendiri. Iya, ada yang bayar, yang saya lihat itu, yang saya sendiri menyaksikan, ada yang bayar niatnya 100 juta, ada yang 1 miliar. Nah, itu yang sudah saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri yang menyaksikan. Ada lagi yang puluh-puluhan yang sedikit-sedikit lebih banyak. Kalau itu lebih banyak tidak terhitung. Iya, tidak terhitung. Yang itu ada yang ngantar 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 3 juta, ada 5 juta, itu sudah berarti tidak terhitung. Pak Guru sangat sukses, berhasil betul ya menolong orang dan mendoakan orang atau mentersedihkan orang, mendoakan kepada orang itu berhasil ya. Berhasil, benar-benar berarti berhasil. doa Pak Guru ini benar-benar dijamah Allah dan benar-benar diilhamkan, benar-benar diridai Allah. Benar sekali, benar berarti sekali. Pak Guru ini sedang menjalani amanah Allah juga seperti itu. Iya, benar-benar guru ini menjalani amanah Allah untuk menyelamatkan umat. Jadi membantu di sini Pak Ustadz ini bermacam-macam suku sini, banyak yang atau yang mati semua atau masih hidup semua makam mesan rumah berkahnya nih. Ini hampir rata-rata mungkin yang meninggal ini ada 10%. Sisanya ini ya 90% masih saya hidup lah, iya, ya, masih seperti hidup. kayak Ustadz Ya, Salihudin lah seperti itu. benar sekali. Saya ini Berarti masih Pak ada, Salihudin, namanya sudah ada. Biasanya Pak Salihudin ini biasa umumnya orang kalau melihat makam ini, oh ngeri, takut katanya. Berarti enggak Pak Salihudin kok bisa bikin rumah berkah duluan, enggak takut mati. Berarti keren benar kayaknya nih. Inilah kekerenannya guru besar, ulama pemberkah yang ada di kota berkah ini. Inilah kerennya, sehingga membuat saya tidak takut. Kalau dulu waktu saya di Kaubun, memang saya takut dengan namanya kuburan. Berarti ada sedikit pengisian dari guru besar ini bahwa tidak usah takut mati, karena dalam sembahyang inna sholati kan mati tujuannya seperti itu. Kurasa seperti itu Pak Iya, Ustadz, benar. 5 kali sehari semalam kita sembahyang tuh pasti membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuannya semuanya mau ke akhirat. Berarti tidak usah takut mati kalau begitu. Iya. Sediakan aja rumah mati. Berarti Pak Salihudin benar-benar sukses ini. Iya. Keyakinan benar-benar pas gitu. Benar sekali ini Pak, karena inilah hebatnya guru besar ini. Kota akhirat diteranginya di dunia ini sampai kembali juga tetap terang. Berarti guru besar ini memang ada diberikan Allah sangat kelebihan gitu ya, Iya, karena benar dia sekali. tahu
apa di sana, seperti apa di akhirat nggak ada rumah, bagaimana nanti di tengah panas di padang masar, misalnya kita nggak punya rumah, nggak punya tanah, iya jemuran gitu. Iya, benar aja, di dunia aja kita kalau nggak punya rumah sakit, apalagi kalau kita kembali nanti ke alam kekal. Karena tidak ada orang yang meninggal itu kembali lagi. Berarti sejuta tahun ya sejuta tahun kembalinya. Kalau sejuta tahun nggak punya rumah, berarti kita dalam kesengsaraan. Berarti kalau begitu Pak Saleh Pak Udin, rasa syukurnya dengan guru besar ini mungkin tidak tinggal lagi berapa juta, berapa seperti apa rasa syukur Pak Salahuddin mengucapkan thank you dan terima kasih dekat guru besar bersama guru besar, mungkin pendamping guru besar juga seperti itu. Ya benar sekali, saya bersyukur benar dengan guru besar dan berjuta-juta terima kasih itu memang sudah tak terhingga dengan guru besar. Dan alhamdulillah saya benar-benar ingin mengabdikan diri saya sampai akhir hayat saya bersama dengan guru besar. Nanti kekal lah gitu. Iya. Ya benar sekali, karena guru besar ini benar-benar keren di hati saya, top di hati saya. Mudahan saya selalu bersama guru besar sampai akhir hayat saya. Ini ngomong-ngomong kita tanya sangat di luar atau memang secara pribadi. Guru besar ini dengan Pak Salahuddin ini ramahkah atau kejam atau kebaik hati kok seru? Luar biasa ramahnya, baiknya luar biasa juga. Iya. Oke lah kalau begitu Pak Salahuddin, kami ucapkan terima kasih atas bagiannya kita berbincang-bincang di makamnya atau di mesan rumah berkah Pak Salahuddin untuk melayani kami sejenak untuk menanyakan kebenaran mesan berkah ini gitu. Ya benar. Tapi ternyata benar, udah berarti sekali lagi thank you, terima kasih Pak Salahuddin. Ya. Oke. Nah kita Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi ini sedang menyulap rumah berkah juga. wabarakatuh. Ya? Rumah berkah juga. Oke, perkenalkan dulu Pak. Pak, silakan nama Pak. Saya Ustadz Kamal, Ustaz Kamal dari ya apa? dari Sulawesi, suku Bugis Baru. Oh, dari Baru. Berarti juga kurang lebih Ustaz Salahuddin tadi ya. Ya betul sekali. Itu sudah di sini sama-sama tinggal di Kota Berkah juga kan? Ya sudah sama-sama tinggal di kota penuh berkah ini. Berarti dari Sulawesi dari Berau ini tadi sudah gabung dengan Ustadz Kubun tinggal di Kota Penuh Berkah. Berarti bersama Ya. guru besar ya? Ya bersama guru besar. Berarti sebagai ustadznya guru besar, perewanya guru besar lah seperti itu Ya ya. sebagai periwanya guru besar. Berarti anggotanya guru besar ya. Ya. Berarti percaya penuh sudah dengan guru besar, tahu betul dah tentang guru besar. Ya percaya dan tahu tentang guru besar. Nah ini mesan rumahnya berkah yang sudah dimiliki Pak Kamal ini yang keren sekali kayak ini nih, rumah berkahnya Kamal ya. Ya ramai. Ya. Kamal. Berarti ini satu tidak ada kata takulit bahwasanya oh ini wafat Pak Kamal dari ya. Tidak. Diganti dengan mesan rumah berkah gitu. Mesan rumah berkah. Keren ya. Ya keren sekali. Berarti kita unik juga, baru di sini juga kita baru lihat gitu, baru Ya. ada gitu. Tapi bukan di orang lain doang, cuma di sini unik gitu ada Ya. gitu. Itu tidak artinya mengalahkan siapa, tapi di sini ya unik gitu. Disinilah yang Nah, paling sebelum uniknya. mati sudah ada rumah berkah ya. Ya. Gitu. Persiapannya memang seperti itu karena kami percaya bahwa hidup ini pasti tujuannya mati. Oh, seperti Sebelum mati maka dipersiapkanlah tadi. Oh, bagus sekali kalau Nah, ini rumah Berarti, kekal tadi. ngomong-ngomong sama Ustadz Kamal, ini mesan berkah sebelum dapat mesan berkah ini adakah sebelum dapat ini ada yang lain gitu? Banyak sekali. Apa itu Ustadz? Jadi saya tinggal bersama guru besar ini di kota penuh berkah ini. Saya diberkahkanlah Islam, agama Islam saya oleh guru besar. Yang kedua diberkahkanlah suku Bugis saya oleh guru besar. Yang ketiga diberkahkanlah bahasa Bugis saya oleh guru besar. Yang keempat diberkahkanlah perkawinan saya sehingga saya terbebas dari jual beli oleh guru besar tadi. Yang kelimanya lagi diberkahkanlah jabatan ustaz saya oleh guru besar tadi. Itu artinya sembayangnya, yang hajinya, Ya, ustaznya. Jadi ya. sebagai ustaz itu jadinya sah dan halal Ya. seperti itu ya. Pahamannya seperti itu ya. Pahamannya Kan? seperti itu. Keyakinan, berarti keyakinan tidak boleh digoncang. Kita siapa Ya. saja punya keyakinan haknya gitu. Ya, Dalam itu keyakinan bahasa saya. Pancasila hak asasi manusia asasi, gitu. benar. Nah, tidak boleh diperanakan ke orang Ya, lain, diganggu-gugat hak orang gitu, gitu. ya. Berarti ini haknya Pak Kamal Ya. meyakini guru besar ini bisa memberkahkan
suku Bugis bisa mensukseskan Ya, suku Bugis kita ya, benar, bisa benar. membantu lah seperti Bisa itu. membantu. Melalui zikirnya, Ya. melalui doanya itu, melalui berkahnya tadi seperti itu. Tapi alasannya Pak Kamal yang dikasih ini sama guru besar itu apa, memang ngejar apa kebetulan gitu? Saya memang benar-benar mencari dan mengejar dan harus menemukan. Gitu ya. Karena saya berpedoman dalam pesan Nabi melalui hadisnya yang berbunyi, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa ma'wahu jannah. Artinya muliakanlah ulama itu, siapa saja yang bisa memuliakan ulama itu, Dekatkan dia maka seperti Allah maka dekatkan, maka Allah akan memberinya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi saya datang ke kota ini memang secara jujur, sepanjang perjalanan hidup saya ini belum ada sebelumnya orang yang bisa memberkahkan diri saya ini. Barulah di kota penuh berkah ini bisa, ya. saya bertemu dengan guru besar. Beliaulah satu-satunya yang saya temukan bisa memberkahkan tadi yang saya sebutkan, sehingga saya meyakini bahwa guru besar ini adalah seorang wali ulama pemberkah yang bisa membantu saya dan menyelamatkan saya mulai kehidupan dunia saya, begitu juga kehidupan kekal saya. Berarti yang menggelar ulama pemberkah atau guru besar pemberkah ini adalah dari Ustadz dari Sulawesi. Ya, benar dari sekali. Ubud, dari mana-mana gitu Ya, benar. Bukan guru besar itu sendiri. Bukan, menggelar diri bukan. seperti itu. Sesuai dengan petunjuk yang kami dapatkan, perjalanan dan kami temukan itu, bahwa kami meyakini bahwa beliau itulah wali ulama pemberkah Itu gitu. bisa menolong siapa saja. Ya, siapa benar saja sekali, gitu ya. benar sekali. Tapi di dalam selama Pak Ustadz Kamal bersama kota guru besar, bersama guru besar ini, Pak guru besar itu milih agama atau milih orang lain atau satu suku atau bermacam suku? Tidak, guru besar ini sangat baik sekali, tidak pilih kasih, tidak memandang suku. Artinya suku apa saja boleh silakan, agama apa saja silakan. Karena kita memahami bahwa semua manusia di atas dunia ini semuanya membutuhkan berkah. Termasuk juga Islam kita ini sebagai orang Islam membutuhkan berkah. Mungkin agama lain juga membutuhkan berkah, karena kita sama-sama meyakini bahwa berkah inilah yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita, baik untuk kehidupan dunia kita, begitu juga untuk kehidupan kekal kita. Karena Gitu. kalau artinya kalau kita misalnya sembahyang nggak dapat berkah kan cari berkah, misalnya ngaji cari berkah kan, budikan cari berkah, misalnya sembahyang cari berkah, berarti puasa cari berkah. Kalau nggak dapat berkah berarti gagal ya. Iya, gitu. gagal, sangat gagal sekali. Jadi kalau bahasa Indonesia, bahasa kita umum ini, kalau kita ngambil tidak ada ridho, berarti termasuk maling ya. Iya, gitu. termasuk mencuri. Makanya lah tadi kami membutuhkan berkah itu tadi, supaya semuanya sembahyang bisa halal, ngaji bisa halal. Berarti tidak dan mencuri semuanya lagi bisa- lah tidak bahasanya. mencuri lagi. Disahkan gitu. Ya, tidak melalui mencuri. orang tadi yang diberikan Tuhan tadi atau yang diridai Tuhan gitu. Ya, yang diridai Tuhan. Berarti bahasanya inilah tugasnya gitu, nah, Pas mengesahkan sekali, mereka, pas sekali. agama mereka, Islam mereka seperti itu. Iya, benar Ya, sekali. Jadi kalau di sini kurasa kalau seandainya nanti di kemudian hari ada orang Cina, ada orang Amu, ada orang suku dan sebagai Barak atau mereka, ini mungkin diterima juga ya. Ya, itu diterima. Semuanya diterima oleh guru besar, tergantung kemauan orang itu dan Keyakinannya keyakinan ya, orang seperti itu. Mau apa enggak silakan. Misalnya ada agama Hindu atau Katolik, Kristen, Buddha, bisa aja kan gitu ya. Boleh sekali. Karena yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa semua agama ini membutuhkan berkah. Termasuk kita juga Islam membutuhkan berkah. Karena begini ya Pak Ustadz Kamal, kebanyakan itu kan orang saya juga bisa berkah, saya juga bisa, tapi ternyata buktinya nggak ada kan, kita Ya, bingung juga gitu. Tapi kalau benar. kedengaran kalau dari guru besar ini, dia hasil berkahnya tuh sampai bisa membuat kota, benarkah itu? Benar sekali. Jadi kalau kita berbicara masalah berkah, semuanya orang bisa berdoa. Tapi namun tidak semuanya doa itu diijabah atau diredai oleh Tuhan. Tapi guru besar ini benar-benar artinya bisa mendoakan, bisa memberkahkan, itu betul nyata. Berbukti, Bukti ya. dan kenyataannya bahwa guru besar bisa membangun jalan sepanjang kurang lebih 4 kilo dari hasil berkah, dan bisa membangun kota yang sangat indah ini, bisa membangun kota akhirat dan wisata akhirat. Inilah merupakan bukti bahwa doa guru besar itu benar-benar diijabah dan diredai oleh Tuhan. Berarti guru besar ini benar-benar keren ya di kota Keren Sangatta sekali, ya. keren sekali. Berarti satu kebanggaan di tanah Sangatta, di Kalimantan Timur ya. Benar sekali. Wah, kalau begitu Pak Ustadz, berartinya
Kemudian aja suku Pak Ustadz dari Sulawesi nanti merasa bangga bahwa Pak Ustadz Kamal sebagai Bugis Bro tadi yang keren ini sangat bersyukur sekali gitu. Iya, Bangganya amin. gitu. Mudah-mudahan. Kalau begitu baiklah Pak Kamal, kami ucapkan thank you Pak Ustadz Kamal karena sudah bisa memberi waktunya untuk mengganggu Pak Kamal, Ustadz Kamal membersihkan makamnya. Iya. Sekali lagi kami ucapkan thank you atas Iya. bisa berbincang-bincang tentang mahakam atau tentang misi rumah berkah. Sekali kami ucapkan thank you. Terima Kami kasih. isi dulu. Iya, terima kasih. Sama. Silakan. Kita lihat lagi medan yang lain. Ini Mas. Waalaikumsalam. Wah, ini sedang apa Mas? Bersihkan nisan rumah berkah saya, sedang Pak, masih Mas. Rumah berkah juga ya. Iya. Punya rumah berkah juga ya. Ya, ini rumah berkah saya sendiri. Mas sudah dari mana Mas? Alhamdulillah saya sendiri suku Madura. Suku Bendura. Oke, suku Madura. Nama Mas siapa Mas? Nama saya Supri. Oh, Supri. Ya, sesuai dengan ini. Suku Bendura ya. Suku Madura. Nah, ngomong-ngomong Mas Supri dapat rumah berkah ini apa memang Mas Supri dapat cuma-cuma atau beli atau ganti rugi gitu? Atau memang sengaja dikejar gitu? Sebetulnya saya memang sengaja mengejar ini. Oh, sengaja dikejar. Ya. Kalau untuk nisannya ini untuk anunya ganti rugi aja. Kalau berkahnya dikasih guru besar cuma-cuma Tapi untuk diri diberkahkan saya. aja, tidak dijual, bisa dibeli gitu ya? Tidak bisa dibeli. Nah, sebagai Supri orang Bendura ada rasa kebanggaannya kan dapat nisan rumah berkah ya? Oh, bangga sekali saya. Dia sebagai Iya. orang Madura ya. Sebagai orang Madura sangat bangga sekali. Tapi Pak Guru Besar ini nggak milih suku ya gitu? Tidak milih suku karena buktinya banyak bermacam suku di kota ini gitu. Iya. Jadi Iya. nisan yang ada ini bermacam-macam suku juga ya? Bermacam-macam suku. Berarti Pak Guru Besar ini baik hati betul ya? Iya, baik hati Luar betul. biasa ini. Wah, pengasih penyayangnya sangat tinggi Berarti sekali. dia ini nggak milih agama apa bisa diberkah semua ya? Iya, betul sekali. Nah, mungkin Mas Supri sudah tinggal sini nggak juga? Alhamdulillah sudah tinggal di sini. Berarti sangkit asik, sangkit senangnya sama Guru Besar, sangkit sukanya sampai tinggal di sini ya dari Iya, Bendura seperti itu. soalnya cocok sekali saya dengan guru besar. Betul sekali ya, betul sekali. Berarti Mas Supri berasa sudah ya tinggal di sini dapat mesin rumah berkah. Selain dapat rumah sebelum dapat rumah berkah ini apa yang didapat Mas Supri sebelumnya gitu? Ada, yaitu Apa itu, diberkahkan bahasa Madura saya. Oh, bahasa Benduranya. Nah, bahasa Madura saya sudah diberkahkan, suku Madura saya sudah diberkahkan, agama Islam saya sudah diberkahkan, Seperti itu. dan jual beli perkawinan juga sudah diberkahkan. Jadi terlepas dari ajab itu. Oh, seperti itu. Atau tidak kena kasus lagi, obatnya adalah rumah berkah atau berkahnya itu ya. Betul Seperti sekali. itu. Berarti obat ini yang dikejar dari Bendura ini mencari berkah hingga mengobati berkah yang kekurangan tadi yang salah tadi ya. Seperti Benar itu. sekali, benar sekali. Misalnya ngajinya harus diberkahkan, Betul. sembayangnya, agama keyakinannya seperti itulah. Ya, Jadi betul sekali. kalau berpuasa nanti puasanya bisa dapat berkah seperti itu. Karena Ya. sudah berkah jalan seperti itu Ya. ya. Seperti itu. Berarti sangat keberhasilan sekali Mas Supri di Sangat-sangat. seperti itu. Mas Supri senang bangganya tinggal bersama guru atau bersama guru besar itu. Guru besar itu seperti apa? Ramah kah? Baik hati ya? Sangat baik hati, sangat ramah sekali, seperti sangat itu. penyayang. Ya buktinya ini hidup saya disayangi, sampai Ya. mati saya juga disayangi. Itu Itu ya. hebatnya Diperhatikan guru besar, ya, seperti itu. Sangat diperhatikan diri saya. Tidak memilih orang gitu ya? Tidak memilih. Berarti baik sekali. Baik sekali. Pak Guru itu ya. Nah, Mas Supri yang lama tinggal di sini, Ya. kegiatan guru besar itu apalagi selain modenya misalnya bikin kota, misalnya rumah berkah ini adakah lagi dia diolahnya atau apa seperti apa? Ada banyak. Apa ya? Dia bisa main film. Oh, seperti itu. Iya, bisa bikin lagu. Oh, seperti itu bisa menciptakan Iya. lagu ya. Bisa menciptakan lagu. Lagu yang diciptakannya itu lagu apa juga? Banyak, itu bermacam bahasa juga bisa. seperti Guru itu besar ya. ada Bugis, Oh, Kutai, bahasa Indonesia apalagi. iya, seperti itu. Iya. Mungkin lagu-lagunya tuh bermacam jenis juga, ada keroncong, ada pop, ada dangdut, ada koplo ya, Ya, seperti itu ya. pokoknya nanti itu pas betul, banyak semuanya ada guru besar Oh, menciptakan. Berarti keren sekali ya. Sangat keren sekali. Oh, seperti itu. Berarti selain dia bisa memberkahi orang siapa saja, suku apa, agama apa saja,
hasil berkahnya bisa mengkota sampai bikin dengan wisata ini berarti hasil berkah semua ya? Ya, semuanya hasil berkah guru Berarti besar. kalau untuk didengar sementara ini berarti pencipta lagu, penyanyi dangdut, Ya, film sengatanya seperti Ya, ya. pembuat film gitu Pembuat ya. film. Berarti keren benar, banyak benar anunya, pintarnya guru. Berarti guru besar ini sangat pintar, cerdik sangat sekali pintar ya. dan serba bisa Oh, itu ya. serba bisa. Serba cerdas. bisa. Berarti itu disaksikan oleh Mas sepupu Ya. dari Bunda. Nah, disaksikan sendiri dan sudah saya makan hasilnya Oh, gitu. betul. Oke. Berarti ada rasa thank you, rasa ucapan thank you, terima kasihnya dengan Pak Guru Besar itu seperti apa? Atau merasa bangga sukunya Bendura terangkat di sisi pemberkah Guru Besar seperti itu Kak? Ya, saya sangat berterima kasih dengan guru besar. Beribu-ribu terima kasih karena semua mulai dari hidup sampai mati saya diberkahkan. Begitu. Saya pokoknya bangga sekali dengan guru besar. Jadi jalan satu-satunya tuh saya haruslah mengabdikan diri untuk guru besar gitu sebagai seperti balasannya. Karena bahasanya kalau dibayar pakai uang tidak cukup. sebanding Ya, gitu nah. sebanding. Kecuali diri saya aja yang dikorbankan Masa bahasanya tuh. tak cukup. Tak ya. cukup. Nah, seperti itu. Tak cukup. Jadi bahasa Bunda yang keren itu berarti apa? Soal kita membalas jasa budinya Pak Guru Ya. Besar gitu ya. Ya. Baiklah kalau begitu Mas Supri, sekali lagi kami ucapkan thank you, beribu terima kasih atas kesempatannya ingin berbincang-bincang di makamnya atau mesan rumah berkahnya Mas Supri. Oke, terima sekali kasih. lagi thank you, selamat bekerja. Ya, Oke. oke. Ayo kita dengarkan suara artis pemberkah yaitu guru besar dengan suara yang unik atau membuat kita berkesan di Sengata. Oke, inilah lagunya Dangdut. Oh Mas Guru, di mana kita? Aku rindu selalu dengan kita. Oh Mas Guru, jangan tinggalkan aku. Ku tak tahan berpisah dengan Mas Guru.